Tuhan itu lebih tertarik kepada karakter kita daripada talenta kita atau karunia kita atau kepintaran kita. Jadi Tuhan itu lebih tertarik kepada karakter kita. Kenapa? Karena talenta atau karunia atau skill itu Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi kalau karakter itu adalah hasil dari pilihan kita tiap-tiap hari, ya. Jadi setiap hari Tuhan perhadapkan kita dengan pilihan melakukan ini atau ini, jujur atau bohong. Nah, jadi waktu kita latih ini itu akan terbentuk menjadi karakter kita. Karakter itu akan menggambarkan siapa kita dan siapa yang kita gambarkan. Sekali lagi, karakter itu akan menggambarkan siapa kita dan siapa yang kita gambarkan. Ingatlah dimanapun kamu berada, ingat di sini selalu ada tulisan Yesus. Yesus. Kemanapun kamu pergi, ingat kamu membawa nama Yesus. Waktu kamu tunjukkan karakter itu, kamu sedang membawa nama Yesus. Tergantung karakter bagaimana yang kamu tunjukkan. Kalau karakter yang baik yang kamu tunjukkan, orang akan melihat, oh itu anak Yesus. Tapi kalau karakter yang jelek yang kita tunjukkan, orang bilang, begitunya anak Tuhan. Nah, jadi di sini selalu ingat kita membawa nama Yesus. Kalau khotbah minggu lalu kita belajar tentang jangan malas. Janji firman Tuhan di Amsal, orang yang rajin akan memegang kekuasaan. Tuhan mau sebelum kita memegang kekuasaan, karakter kita harus beres dulu. Supaya waktu kita nanti dapat kekuasaan, dapat kesuksesan, dapat promosi dari Tuhan, itu justru nggak membuat kita justru goyang, tapi justru bisa kita nikmati promosi Tuhan itu. Makanya Tuhan mau bereskan dulu karakter kita. Jadi itu penting, ya. Kenapa ada istilah sekarang pencitraan? Wah, pencitraan itu. Karena pencitraan itu biasa dilakukan oleh orang yang sebenarnya nggak benar, melakukan supaya kelihatan benar. Nah, itulah namanya pencitraan. Dia suka menolong, padahal sebelumnya dia nggak mau menolong. Rupanya di balik itu ada rencananya. Nah, itu pencitraan. Kalau dia suka menolong dan memang gaya hidupnya menolong, nggak perlu pencitraan. Nah, jadi kalau karakter kita baik, maka sebenarnya kita nggak perlu melakukan pencitraan. Saya rindu kita baca di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu, terang kita itu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka, orang dunia, orang yang enggak gereja, orang yang bukan jemaat lau gendek, orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi biarlah terang kita itu bercahaya, supaya orang lihat hidup kita yang baik, lalu mereka mempermuliakan Tuhan. Waktu orang lihat karakter kita yang baik, orang mempermuliakan Tuhan. Nah, jadi ini tanggung jawab kita, supaya waktu orang lihat hidup kita, mereka mempermuliakan Tuhan. Hari ini saya mau bawa kita kepada dua orang laki-laki, anak Tuhan, akan menjadi contoh buat kita. Yang pertama, dia seorang muda, cinta Tuhan, ganteng, punya karakter yang baik, namanya Yusuf. Siapa namanya? Yusuf. Karena dia baik, bapaknya pun sayang sama dia, lalu dibuatlah jubah yang bagus spesial buat Yusuf karena dia baik. Karena dia dilebihkan sama bapaknya, abang-abangnya cemburu.
Lalu waktu adiknya ini ngantar nasi ke ladang, ditangkap abangnya, dimasukkan dia ke sumur. Nggak puas abangnya, kalau ke sumur enggaknya nanti ada uang masuk ini, dijual abangnya Yusuf ini sama saudagar. Waktu itu saudagar ini bawa di Mesir. Sampai di Mesir mungkin dilelang, karena waktu itu budak itu nggak ada harganya. Ya budak. Lalu datanglah Tuan Potifar. Sama aku itu katanya. Lalu sejak itu Yusuf bekerja di rumah Potifar. Yusuf itu dia punya karakter yang baik. Dia nggak malas, rajin nyuci piring, rajin ngepel rumah, semua rapi dikerjainya. Kalau ada tamannya diguntinginya bunganya. Pokoknya apa yang dia rasa nggak beres dibereskannya. Sampai akhirnya Potifar ini, bagus sekali anak ini. Kejadian 39 ayat 6. Segala miliknya, milik Potifar, diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia Potifar tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Luar biasa ini ya. Yusuf itu diangkat, udahlah kau yang ngatur semua. Aku lepas tangan. Cuma makanannya aja yang dia atur oleh Potifar. Kenapa itu bisa terjadi? Adapun Yusuf itu manis sikapnya. Dia punya karakter yang baik, nggak pemalas, dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepada aku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf bilang, memang nyonya, semua ini udah diserahkan Tuhan sama aku, tapi kau enggak, kau kan istrinya. Bagaimana mungkin aku tidur sama kau? Itu kan membuat hati Tuhan enggak senang. Itu kan berbuat dosa terhadap Allah. Karakternya mantap. Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf ini masih muda, tapi dia punya nilai, dia punya prinsip. Saya mau bilang, Tuhan pakai kita nggak tunggu sampai tua. Tuhan bisa pakai kita waktu kita masih anak-anak. Tuhan bisa pakai waktu kita masih remaja. Tuhan bisa pakai kita waktu kita sudah orang tua. Musa contohnya 80 tahun baru dia dipakai Tuhan. Jadi orang tua bisa dipakai Tuhan. Yang muda-muda banyak, Yusuf, Daud, anak-anak juga bisa dipakai Tuhan. Contohnya satu kali pembantu Naaman, masih anak-anak. Naaman sakit, Tuhan di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan, dia bisa dipakai Tuhan. Jadi yang penting sekarang kita harus punya prinsip. Yusuf ini dia punya prinsip, dia punya nilai, dia punya karakter yang dia jaga. Yusuf itu dia laki-laki normal. Apalagi firman Tuhan bilang dari hari ke hari dia dirayu sama istri Potifar. Ayolah Sub, ayolah Sub. Tapi dia punya prinsip. Apalagi laki-laki, nggak ditawarin pun nyari ya. Kalau cewek cantik, ini datang pula dia, ini aku Sub. Tapi dia bilang tidak, dia punya nilai. Dari hari ke hari dia belajar memperjuangkan nilainya. Ayo Sub, enggak. Ayo Sub, enggak. Ayo Sub, enggak. Sampai satu kali di Kejadian 39 ayat 11. Kalau saya bisa bilang inilah ujian akhir nasional Yusuf.
Selama ini dia belajar sampai satu kali dia harus ada ujian nasional. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Satu kali dia masuk rumah Potifar, nggak ada satu orang pun di situ. Saya nggak tahu itu kebetulan atau sudah diatur oleh istri Potifar. Woi Tono, sini kau dulu, beli dulu pisang di Ambon. Kau sini kau dulu, beli dulu mangga di Danau Toba pergi. Kau ke Bali kau beli salak. Ongkosnya nggak usah lagi kau pulang-pulang. Bisa jadi diatur sama istri Potifar. Maka rumah itu kosong. Lalu ini ujian akhirnya. 12. Perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur denganku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf dia punya nilai. Dia bisa saja melakukan apa yang nyonyanya mau. Gak ada yang tahu. Zaman itu mungkin belum ada CCTV. Kalaupun dia melakukan itu bisa diatur, gak ditahu oleh Potifar. Tapi Yusuf dia punya nilai, dia lari. Jangan kamu bilang kenapa Yusuf gak mau tidur sama Potifar, karena dia belum ngantuk. Kamu bilang enggak, karena dia punya nilai. Tidak, bagaimana mungkin aku melakukan dosa itu. Jadi dalam hidup kita selalu ada pilihan, mau lari atau mau tidur, mau jujur atau mau bohong, mau nyogok atau tunggu waktunya Tuhan, mau curang atau mau yang benar. Selalu ada pilihan. Dan pilihan-pilihan ini yang mana kita pilih, itu yang akan menjadikan karakter kita. Kalau giliran ada selalu bohong jujur, selalu kita pilih bohong, lama-lama akan jadi karakter kita bohong itu. Bohong pun udah biasa bagi kita. Tapi Yusuf dia waktu menghadapi situasi ujian, dia lari meninggalkan istri Potifar. Kalau Yusuf zaman sekarang lari juga, tapi lari di tempat. Ya diko. Yang parahnya lari mendekat. Makanya banyak kejadian sekarang. Kalau udah kejadian keluaran. Kalau udah keluaran lahirlah imamat. Biasanya kalau udah lahir imamat itu ulangan. Pilih lari atau pilih tidur, itu yang akan menjadi karakter kita. Yusuf ini dia itu orang yang berhasil mempertahankan karakternya. Dia laki-laki muda berhasil mempertahankan karakternya. Ada satu lagi laki-laki yang lain. Dia tinggi besar, ganteng, kuat, dan diurapi Tuhan. Nah ini jangan lupa, dia diurapi Tuhan. Tapi karakternya kecil. Namanya Simson. Simson ini sama ceritanya sama Yusuf. Mereka itu diuji oleh perempuan. Kalau Yusuf istri Potifar, kalau Simson diuji oleh Delila. Simson itu kuat, ngelawan singa diantamnya, ngelawan anjing hutan diantamnya semua. Satu kali palak dia sama orang Filistin, ditangkapnya puluhan atau ratusan itu anjing hutan, diikatnya ekornya, dibakarnya obor, lari anjing hutan itu ke ladang orang Filistin, dirusaknya semua ladang orang Filistin. Orang Filistin tangkap dia, diikat pakai rantai, dilepaskannya. Ada pintu gerbang kota Gaza yang begitu berat. Kemarin kami baru beli pintu sugihan, satu lembar pintu aja nggak terangkat satu orang. Ini pintu gerbang kota Gaza diangkatnya sendiri. Dia kuat, dia diurapi Tuhan. Tapi waktu dia digoda Delila, bang, apa kelemahan tuh? Dia bohong. Di sini dek. Lalu dicoba, rupanya bukan itu kelemahannya. Abang bohong, kata perempuan itu. Bang, di mananya kelemahan tuh? Di sini dek. Dia bohong lagi. Abang ini bohong aja.
Serius lah abang, abang ini sayang nggak sama aku? Di mananya kelemahan abang? Di sini dek. Waktu dites, bohong lagi. Kata Delila. Hakim-Hakim 16 ayat 15. Berkatalah perempuan itu, Delila itu maksudnya, kepada Simson, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju pada aku. Cinta-cinta kau bilang, hatimu enggaknya tertuju pada aku. Sekarang udah 3 kali kau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu yang demikian besar? Betul kali kamu berbual abang. Kelongkel ngatain 2 kue. Entah cakap saja ngenca. Kata Delila. Ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku gak pernah kena pisau cukur. Sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Jadi akhirnya setelah dirayu-rayu, sama kayak Yusuf, tiap hari dirayu istri Potifar. Simson juga tiap hari dirayu Delila. Akhirnya Simson gak tahan, gak jaga karakternya. Dia bilang, di sini kekuatanku. Lalu dia cerita sama Delila. Jadi ini 2 cerita yang hampir sama. Yusuf waktu dia dirayu, dia lari. Simson waktu dia dirayu, dia terus tidur di pangkuan Delila. Abang dirayu, nggak lari dia. Padahal dia punya kesempatan untuk lari. Dia nggak jaga karakternya. Gua kari gua. Dia bohong. Nah, lihat 3 kali dia bohongi Delila. Udah kebiasaannya bohong. Jadi respon Yusuf sama Simson ini beda sekali. Mereka sama-sama diuji oleh wanita, tapi karakter mereka itu berbeda. Yusuf masih muda tapi dia lari, bisa lari. Jadi karakter itu tidak tergantung umur. Ada orang yang muda seperti Yusuf kuat karakternya. Ada juga orang yang lebih tua seperti Simson, karakternya anjlok. Jadi kita harus paham ini. Yusuf memilih lari, Simson memilih tinggal di tempat. Yusuf dan Simson karena pilihan mereka, akhirnya ada harga yang harus mereka bayar. Yusuf karena dia lari, gak mau sama istri Potifar, dia masuk penjara. Simson pun gitu, karena dia gak bisa jaga karakternya, dia ngaku padahal dibilang jangan kasih tahu sama siapapun kekuatan, dia gak jaga, dia juga masuk penjara. Dua-dua masuk penjara. Tapi keduanya ini sangat berbeda. Satu jaga karakter, satu nggak jaga, dua-duanya masuk penjara. Hasil akhirnya kita lihat Simson di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu. Setelah Simson kasih tahu rahasianya, dipotonglah rambut Simson itu. Lalu teriak Delila, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Waktu dia dipotong rambutnya, lalu Delila ini teriak, Simson, datang orang Filistin, serangnya kita. Bangun Simson, jangan kau takut Nendek Ginting, seperti biasa akan kuhantam semua itu, katanya. Lihat karakternya ini ya, sombong. Biasa, tenang kamze, kundul saja kami, siap keriguan krina. Biasa perantekan kalak, ku lepaskan, tenang kau, katanya. Ayat 21, dia lupa rambutnya dia dipotong. Orang Filistin itu menangkap dia. Waktu dia melawan, gak ada lagi kekuatannya.
mencungkil kedua matanya, dicongkel mata Simson dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Jadi udah dicungkil matanya, udah nggak ada lagi kekuatan. Sejak itu dia menggiling. Kalau kita nonton film Simpson itu, gilingan dulu besar, dia sorong kayak ada batu besar untuk menggiling itu, karena dia buta. Udah gitu dirantai dia. Itulah akibat karena dia nggak jaga karakternya. Yusuf, kita kan ceritanya aja enak kita ini. Yusuf begini sampai akhirnya dia menjadi perdana menteri. Iya, ceritanya gampang, tapi hari-hari yang dia lalui itu menyakitkan sekali. Saudara bisa bayangkan, ada abang du atau kakak du dijual aja kami. Perlu dia uang, dijualnya kami. Kayak akulah, ku jual kakakku Kak Mima. Ada orang, ku beli kakakmu 1 miliar, ya buat saya teken binjen tahu 1 miliar. Gimana perasaannya ngelihat aku? Itu yang dialami Yusuf. Abangnya itu jual dia, jualnya. Ngelane kurang, entah didengarnya pula waktu tawar menawar 1 juta. 1 juta mergasa kan. Ya anggo ya 700 ya, 700 pe mergasa. Yang gue ya 500 gelanggolan aja ya naik. Itu mungkin bisa didengarnya dan itu menyakitkan hati. Dan waktu dia dibawa ke Mesir, seperti yang selalu saya bilang, dia dirantai mungkin berhari-hari, jalan di padang gurun. Kalau malam dingin, kalau siang panas. Mungkin waktu jalan pun hatinya itu gimana lah abangku ini. Gimana nanti masa depanku, berat itu. Dia sedang menuju ke suatu tempat yang nggak tahu akan jadi apa dia di sana. Tapi dia jaga terus karakternya. Mungkin sampai di Mesir dia dilelang lagi sama saudagar. Ya boda. Datang Potifar, dia lihat, wah ganteng pula kan. Ini nih samaku ya. Lalu dibeli Potifar. Lalu di rumah disuruh kerja. Saya percaya kenapa Potifar mengangkat dia menjadi kepercayaan di rumah, karena dia memang bisa dipercaya. Kenapa dia bisa dipercaya? Karena karakternya itu bisa dia jaga. Mungkin itu tadi, lihatnya piring kotor dicucinya, sapunya rumah nggak disuruh pun. Lihatnya jendela udah lama nggak dilapnya, nggak disuruh. Nampaknya motor tuannya mungkin kalau zaman sekarang kotor dicucinya. Nggak disuruh. Sampai akhirnya Yusuf ini mendapat satu kekuasaan. Janji firman Tuhan minggu lalu itu, Amsal, orang yang rajin akan mendapat kekuasaan, tergenapi dalam kehidupan Yusuf. Nah, kalau Simson, firman Tuhan tadi bilang, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan meronta-ronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya, Hakim-Hakim 16 ayat 20, bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nggak tahu dia, Tuhan udah tinggalkan dia. Tapi bagaimana dengan Yusuf yang menjaga karakternya? Kejadian 39 ayat 21. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini karena dia nggak mau tidur sama istri Potifar, dia masuk penjara. Di penjara pun dia jadi kesayangan kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa ya bedanya orang yang jaga karakter sama orang yang gak jaga. Ketika ada pilihan dalam hidup Yusuf, dia memilih untuk benar, itu berat. Jujur,
takut Tuhan, nggak mau melakukan dosa, itu berat. Tapi itu yang selalu dia pilih. Sampai akhirnya dimanapun dia udah jadi karakternya. Di rumah bapaknya pun dia rajin. Datang bapaknya, rajin kali anakku ini. Abang-abangnya itu malas sekali kerja, ku beli bajunya. Palak pula abangnya, dijual. Di rumah Potifar pun dia pilih rajin atau malas. Rajin kerja. Sampai akhirnya Potifar, bagus ya anak ini, diangkat jadi kepercayaan. Difitnah, masuk penjara. Di penjara dia tetap juga jaga karakternya. Dia nggak bilang kalau kayak gininya dimanapun aku baiknya, akhirnya masuk penjara juga. Enggak, dia tetap pilih, enggak, aku tetap rajin. Di penjara pun dia rajin. Mungkin dia bantu kawannya. Apalagi di penjara hidup itu keras. Apalagi kasusnya amoral. Sama kayak Yusuf, mungkin sampai di penjara, mau diganggunya pula istri Potifar, mungkin udah ditinjui dia. Mungkin Yusuf dipukuli, padahal dia nggak melakukan itu. Dan waktu dia menjadi kepala atas tawanan-tawanan, bisa dia balas. Tapi balas ampuni, udahlah ampuni. Nggak ada diceritakan firman Tuhan sejak dia jadi kepala yang dulu pernah mukuli dia, dipersulitnya. Datang keluarganya, nggak dikasihnya, nggak gitu. Yusuf tetap jaga hidupnya, jaga karakternya, dan itulah yang akhirnya membuat Yusuf disertai Tuhan. Bukan hanya itu saja, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi jaga karakter kita. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kamu sekarang lagi pergumulan, pilih jujur atau jalan pintas. Jadi jangan takut hidup benar. Walaupun kadang-kadang teman kita yang nyogok hidupnya udah luar biasa sekarang. Walau kita lihat kadang tetangga kita yang korupsi, wah dia enak kali rasanya. Jangan terpengaruh. Ingat Bapak Ibu, perjuangan kita bukan hanya di bumi ini saja. Perjuangan kita untuk hal yang kekal. Kita di bumi ini hanya 70-80 tahun. Setelah itu kita ke sorga atau ke neraka. Semua itu tergantung dari hidup kita sekarang. Jadi ingatlah, Tuhan kita tidak tidur. Percayalah, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sampai akhirnya Yusuf yang jaga karakternya, dari penjara Tuhan angkat dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Waktu dia jadi Perdana Menteri di Mesir, jabatannya itu justru membuat dia bisa jadi berkat. Bukan karena jabatannya itu akhirnya dia nggak tahan. Makanya Tuhan selalu proses kita. Waktu kita dapat jabatan, kita bisa nikmati. Yusuf, dia bisa nikmati jabatannya. Dia bisa jadi berkat bagi banyak orang. Karena Yusuf punya integritas. Nah, jadi jaga hidup kita, ya. Biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam karakter. Biasanya ada 3 hal yang membentuk karakter kita. Yang pertama biasa bawaan lahir. Ada kan itu anak-anak persis sekali kayak bapak aja, persis sekali sifatnya kayak mamanya. Ada satu karena bawaan lahir. Yang kedua itu faktor lingkungan. Lingkungan juga sangat mempengaruhi karakter kita. Ada orang tua waktu SD sama SMP baik kali anaknya, nurut kali. Waduh masuk SMA nakalnya minta ampun, gak bisa dinasihatin. Ternyata waktu dicek lingkungan sekolahnya itu mempengaruhi dia. Jadi yang pertama, karakter itu bisa dibentuk karena keturunan. Yang kedua karena unsur lingkungan. Yang ketiga unsur kebiasaan. Jadi hati-hati dengan kebiasaan dulu. Itu bisa jadi karakter. Kalau kamu biasa malas, lama-lama kamu jadi akan pemalas, jadi karakternya. Kalau kamu biasa nunda-nunda, besok pun sempatnya, itu akan jadi karakter. Kalau kita biasa mengucapkan kata-kata yang sembarangan,
nggak lagi kita rasa salah, itu akan jadi karakter. Kemana-mana kamu biasa kamu terbuang sampah, buang sampah, kemana nggak salah kamu merasa buang sampah, itu akan jadi karakter. Sama, sampah ini juga menjadi masalah di tanah Karo ini. Kita nggak bisa juga tuntut orang lain, nggak bisa tuntut bupati. Dimulai lagi dari diri kita, dimulai dari jemaat di tempat ini. Jangan biasakan buang sampah. Apalagi kebiasaan terlambat. Hati-hati dengan kebiasaan terlambat. Itu akan jadi karakter tuh. Hati-hati dengan hidup yang tidak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab, bukan kerjaanku, bukan kerjaanku, pasti adanya nanti orang. Padahal kita bisa kerjai. Lama-lama itu akan jadi karakter kita, tidak bertanggung jawab. Kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk karakter kita. Orang bijak bilang begini, apa yang biasa ulang-ulang kita lakukan, itu akan jadi kebiasaan kita. Kebiasaan itu yang kita ulang-ulang lakukan akan jadi karakter kita. Dan karakter itu akan menentukan masa depan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah karakter itu bisa dirubah? Misalnya karakter keturunan itu apakah bisa dirubah? Saya selalu percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan semua bisa dirubah. Firman Tuhan bilang di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Makanya selalu kita tekankan, percaya Yesus, lahir baru, itu akan mengubah setiap karakter-karakter kita yang lama. Yang kedua, faktor lingkungan, apakah itu bisa kita atasi untuk mengatasi karakter kita? Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Yang kedua, untuk kita menjaga karakter kita karena faktor lingkungan, jaga lingkungan kita, jaga pergaulan kita. Makanya firman Tuhan bilang pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya berpikir kenapa firman Tuhan gak bilang pergaulan baik mengubah kebiasaan buruk? Kenapa enggak begitu? Kenapa firman Tuhan bilang pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik? Karena ternyata pergaulan buruk itu lebih kuat pengaruhnya menarik kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kalau ibarat saya masuk jurang, lalu saya teriak, tolong, tolong, ku bilang. Lalu datang kamu menolong. Kalau satu kamu menolong sama aku, satu narik di bawah, mana lebih kuat? Narik atau kamu narik gini, narik dari bawah atau narik dari atas? Mana kira-kira lebih kuat? Pasti dari bawah. Gimana pun keempat sekuatnya, kalau sama-sama kita sama kuatnya lah saya bilang, pasti kekuatanku itu lebih kuat nariknya ke bawah. Sama dengan dosa, sama dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu lebih kuat kuasanya menarik kita kalau kita nggak jaga. Makanya untuk mengatasi karakter itu, jaga pergaulan kita. Orang-orang tua, jaga pergaulan du. Bapak-bapak, jaga pergaulan du. Mama-mama, jaga pergaulan du. Anak-anak muda, jaga pergaulan du. Jangan bergaul sama orang yang gak punya semangat, yang pemalas, hidupnya amburadul. Lama-lama kamu juga akan sama seperti dia. Enggak nyom, nanti aku yang menyelamatkan dia. Jaga pergaulan du. Kalau kita bergaul dengan orang yang rajin, orang yang semangat, orang yang punya gairah hidup, punya pandangan ke depan, lama-lama kamu akan seperti dia. Makanya jaga pergaulan kita. Bergaullah dengan orang-orang yang luar biasa. Apalagi kalau kamu bergaul sama Tuhan, lama-lama karakter Tuhan itu ada di dalam kita. Nah, bagaimana kalau faktor kebiasaan? Nah, jadi latih diri kita, jangan hidup dalam kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau kita udah terbiasa mungkin malas, jangan malas lagi.
Kalau udah biasa di sini pikiran negatif, jangan lagi berpikir negatif. Kalau udah terbiasa dari sini keluar omongan-omongan yang negatif, latih, jangan lagi. Karena itu sangat mempengaruhi karakter kita. Nah, jadi hari ini biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kita semua. Biarlah kita menggunakan manusia baru kita. Saya akan tutup di ayat terakhir. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah. Berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau terjemahan lama bilang begini, janganlah kamu menurut teladan orang dunia ini. Kadangkala ada teladan orang dunia yang kadang-kadang kita pikir benar, padahal itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, jangan menurut teladan orang dunia, melainkan ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu. Biarlah setiap hari kita minta sama Tuhan, Tuhan ubahkan hatiku, karena dari sinilah sumber karakter itu, sumber kehidupan, supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah, yaitu akan hal yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Bahasa Karo, Oula pelepas dirindu jadi seri ras dunia indah, tapi berailah maka peruku rendu ipelim barui di bata. Alu bagai banci idat dukai sura-sura di bata, kai si mahuli, kai si ngena atena, janah kai si sempurna. Wah, kalau kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, kita akan menjadi orang yang dahsyat di mata Tuhan. Bahasa Tapanuli, jala unang gabe sarombang hamu dohot portibion, alai gabe imam baru mahamu, dung muba pingkiran muna, asa tahu hamu manimbangi lomok ni rohani di bata. Imanauli na hilars honna dohot nasun degan. Ima tutu. Jaga hati kita, supaya kita bisa menjadi orang yang mengerti hatinya Tuhan. Ingat, hidup ini hanya sementara. Waktu kita nanti nggak ada lagi yang dikenal orang atau yang dikenang orang, karakter kita. Nah, jadi itu yang makanya kita perlu jaga. Jadi untuk menjaga karakter kita, yang pertama perlu komitmen. Tuhan, aku janji di karakter ini aku mau berubah. Suka marah-marah mungkin, suka berpikir negatif, suka berkata-kata yang negatif, atau kadang-kadang apalah, saya nggak tahu karakter kita. Tuhan, aku mau berubah. Yang pertama harus ada komitmen. Yang kedua, minta pertolongan dari Tuhan. Setiap kamu bangun pagi, Roh Kudus tolong aku. Hari ini aku mau menang. Hari ini aku mau belajar sabar. Aku tahu aku nggak sabar. Tolong aku, Roh Kudus. Minta pertolongan Tuhan. Karena kalau kita mau berubah sendiri nggak bisa. Firman Tuhan bilang, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, waktu pagi kita bangun, lalu kita minta sabar sama Tuhan, tolong aku. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita bertemu dengan orang-orang, dengan situasi yang mungkin membuat kita nggak sabar. Mungkin waktu kita mau kerja udah terlambat, macet pula. Tapi kalau kita minta kekuatan dari Roh Kudus, Roh Kudus akan ngomong, nakku, tadi kan kami minta sabar, belajar sabar ya. Oh iya ya, makasih Tuhan. Bapak-bapak juga mungkin selama ini nggak sabar ngelihat istrinya yang suka nggak apa-apa, kalau masih gini masih normal, asal jangan gini nggak balik-balik lagi.
Kalau kita minta kekuatan Tuhan, kuatkan aku menghadapi istriku. Kadang-kadang kita sebagai pria panglima, istri kita pang 7. Waktu kita minta, pasti Tuhan kadang izinkan. Ya, belajar lagi. Saya berharap dengan firman Tuhan beberapa minggu ini kita belajar karakter. Ayolah, sama-sama kita melatih karakter kita. Sekali lagi, Tuhan melihat karakter kita daripada talenta karisma kita. Saya juga waktu susun firman Tuhan ini, saya ditegur oleh firman Tuhan. Tuhan bilang gini, Krispus, aku lebih tertarik melihat karakter, melihat sifatmu setiap hari di rumah daripada engkau jago khotbah di sini, di sana, di mana-mana kau dipanggil. Nggak tertarik aku, kata Tuhan. Itu karisma itu. Sama dengan saudara. Saudara mungkin punya talenta karunia yang saudara mungkin latih. Akhirnya saudara kemana-mana, misalnya jago keyboard, dikenal orang jago. Tapi firman Tuhan bilang, aku lebih tertarik lihat karaktermu. Nah, jadi hari ini marilah kita semua belajar, berjuang, punya komitmen, minta kekuatan daripada Tuhan supaya Tuhan menolong kita semua. Saya berharap jemaat-jemaat di sini menjadi jemaat-jemaat yang kuat di karakter. Kalau udah kuat kita di karakter, udahlah. Apa saja yang kami pegang berhasil, seperti firman Tuhan bilang. Yang menjadi masalah, Tuhan kadang menolong kita di karakter kita. Kadang-kadang bisa jadi ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan melihat karakter kita belum siap. Anakku ini sebenarnya aku udah mau angkat ini jadi kepala di pabrik kopi, tapi kayaknya belum siap dia ini. Sekarang aja belum jadi kepala, udah sombong kali. Aku bereskan dulu sombongnya ini. Makanya siaplah diproses sama Tuhan. Anakku ini mau kuangkat jadi kepala sekolah di SD Dolar Rakyat, tapi belum bisa ini. Kemarin kembalian orang tuanya gopek pun belum dipulangkannya. Nggak jujur ini, apalagi jadi kepala sekolah, nanti bantuan bos dimakannya lah semua ini. Nggak cocok ini. Bereskan dulu kejujurannya. Makanya Tuhan mau bereskan semua dulu karakter kita dan berkata, Tuhan ini aku siapkan, aku siap. Nah, percayalah, kekuasaan, promosi, berkat itu ada di tangan Tuhan. Jadi jaga karakter kita. Amin.